Dia lekas pergi secepat mungkin agar dia tiba di sana sebelum istrinya. Ketika sudah sampai, dia pun ikut bersenang-senang bersama orang-orang yang ada di sana. Pria itu sangat pintar menari. Putri bungsu yang melihat dia sangat tertarik dengannya dan menyukai caranya menari. Setelah acara selesai, pria tersebut lekas pulang agar tiba di rumah sebelum istrinya. Lalu dia melakukan penyamaran seperti biasanya. Saat istrinya tiba di rumah, dia berpura-pura dan bertanya kepada istrinya seolah tidak tahu apa-apa. Bagaimana sayang? Apa pertunjukannya bagus? Bagus sekali sayang. Ada seorang pria tampan yang bernyanyi sambil menari dengan terampil. Apakah pria itu mengenakan celana hijau dan kemeja merah? Bagaimana kau tahu? Apakah kau juga keluar untuk melihat pertunjukan itu? Tidak, aku hanya menebak-nebak saja. Pada malam kedua, istrinya meminta izin lagi untuk melihat pertunjukan itu. Pria itu mengizinkannya dan dia pun melepas penyamarannya untuk melihat pertunjukan itu juga. Pada hari ketiga, dia melakukan hal yang sama. Namun pada saat itu, istrinya yang sudah curiga memergoki suaminya tersebut. Lalu dia lekas berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Kau tidak perlu memakai topeng itu lagi. Tolong lepaskan. Kita sudah menikah dan tidak ada yang perlu kau sembunyikan. Iya, aku tidak akan memakainya lagi. Tapi tolong, simpanlah topeng ini di rak dan rawatlah dengan baik. Pria itu menceritakan hal yang telah terjadi padanya kepada sang istri. Suatu hari, saat dia berada di hutan untuk menggali kentang dan menebang pohon seperti biasanya, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua yang sedang terjebak di atas pohon karena hendak diburu oleh seekor harimau. Tolong bantu aku. Tolonglah, siapapun tolong. Harimau itu sangat besar, tapi jika aku tidak menolongnya, dia bisa mati. Hus, pergi kau. Nyala dari situ. Pergi kau. Hus. Oh, terima kasih banyak anak muda. Karena kalau bukan bantuanmu, aku pasti sudah dimakan oleh harimau itu. Meskipun dia tidak memakanku, aku pasti mati kelaparan di atas sana. Tidak apa-apa, kek. Aku sangat lapar. Sudah beberapa hari aku belum makan. Jangan khawatir, kau boleh memakan bekal makan siangku, kek. Kalau kau berikan semua itu padaku, lalu kau mau makan apa? Tidak apa-apa, kek. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Terima kasih banyak, anak muda. Lalu lelaki tua itu berpikir, Anak ini baik dan berani. Kalau begitu, aku akan memberikannya satu permintaan. Karena kebaikan hatimu, aku akan mengabulkan satu permintaan darimu, anak muda. Jika itu benar, aku punya satu permintaan. Aku ingin menjadi manusia seutuhnya, sama seperti orang-orang. Lalu dewa mengabulkan permintaannya dan mengubah kepala pria tersebut menjadi kepala manusia. Ingat nak, mereka yang mencintaimu karena penampilan tidak akan bertahan lama. Suatu hari, mereka akan meninggalkanmu. Hanya mereka yang tulus mencintai kita yang akan bertahan selamanya. Selamat tinggal. Ketika pria tersebut kembali ke rumah, dia teringat akan kata-kata sang dewa. Oleh karena itu, dia kembali menyamar dengan menggunakan topeng kepala babi. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya ketika dia menjadi tua dan keriput. Lalu, istrinya tertawa mendengar hal tersebut. Dia tertawa hingga membuat suaminya heran. Kalau aku hanya melihat penampilanmu, dari awal aku pasti tidak akan setuju untuk menikah denganmu. Kau sangat menghormati orang yang lebih tua. Kau lemah lembut, baik hati, dan bertanggung jawab. Kau memperhatikan dan juga menjagaku dengan baik. Dan masih banyak hal yang luar biasa darimu yang tidak bisa semuanya aku sebutkan. Di sisi lain, penguasa dari kerajaan meninggal dunia tanpa adanya ahli waris. Lalu para menteri mencari orang yang mempunyai sifat mulia untuk dijadikan pengganti sang raja. Raja sudah meninggal dunia.
Kita harus mencari seseorang yang pantas untuk menggantikan kekuasaannya. Kau benar. Orang itu harus mempunyai sikap yang mulia. Orang-orang dan juga menteri tahu tentang penyamaran pria berkepala babi itu. Lalu para menteri pun menobatkan pria tersebut sebagai pewaris tahta kerajaan. Salam hormat yang mulia. Kami menyerahkan kerajaan ini kepada Anda yang mulia. Karena takdir dan juga kebaikannya, pria tersebut akhirnya menjabat sebagai raja. Setelah menjabat selama 2 minggu, dia teringat pada orang tuanya. Dia pun lekas pergi bersama istrinya untuk menemui kedua orang tuanya. Orang tuanya senang karena didatangi raja, namun mereka bingung dengan maksud kedatangan raja. Kenapa tiba-tiba raja berkunjung ke sini? Raja pura-pura bertanya kepadanya. Jadi kalian mempunyai berapa orang anak? Orang kaya itu menjawab, Kami hanya memiliki seorang anak laki-laki yang mempunyai kepala seperti babi. Lalu raja berlutut dan memberi salam pada orang tuanya, juga memberitahu siapa dia sebenarnya. Aku adalah anakmu. Terima kasih karena kalian telah mengurus dan membesarkanku. Kalian tidak pernah merasa jijik padaku karena aku berkepala babi. Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan jadi seperti sekarang. Terima kasih. Raja pun membawa kedua orang tuanya untuk tinggal bersama di istana.